Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Izati, NIM 20137045. Mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan kelas 41. Apa arti wirausaha dan wirausahaan bagi Anda? Menurut saya, wirausaha adalah sosok yang mampu menciptakan suatu peluang baru menjadi sebuah realitas. Entrepreneurs replace I wish with I will. Dengan dosen pembimbing saya, Ibu Leni Marlina SSMA. Beliau merupakan dosen pendidikan kewirausahaan kelas 41 Universitas Negeri Padang. Entrepreneur. Kewirausahaan adalah menggali potensi diri dalam meraih peluang wirausaha di masa depan. Indikator berpikir seorang wirausaha itu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Kita lihat dari sisi positifnya, yaitu perkembangan, kepemimpinan, inisiatif, percaya diri, ketekunan, dan kreativitas. Sedangkan sisi negatif yaitu pesimis, mudah putus asa, bermasalah, ragu akan masa depan, serta kepercayaan diri yang rendah. Pengertian kewirausahaan kita lihat dari pola pikir. Sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi pelaku dan sikap seseorang. Pengertian motivasi, tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Pengertian sikap diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap objek sikap diekspresikan ke dalam proses-proses kognitif, afektif, dan perilaku. Seorang wirausaha itu memiliki pemikiran. Ada dua sisi, yaitu positif dan negatif. Kita lihat dari sisi negatifnya. Pikiran yang mampu mempengaruhi sikap atau perilaku menjadi lebih buruk dari keadaan. Sedangkan dari sisi positif, suatu pemikiran yang melibatkan hal yang lebih menguntungkan untuk menjadikan seseorang lebih baik dari keadaan tersebut. Indikator sifat kewirausahaan, menurut Michelle Harris, seorang wirausaha itu tidak akan berhasil apabila tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Pertama, menurut Robin dan Colgan, kewirausahaan adalah suatu proses di mana seseorang atau kelompok individu menggunakan upaya yang terorganisir dan sarana untuk mencari sebuah peluang. Menurut Zimmerer, kewirausahaan adalah proses penerapan kreatif dan inovatif dalam memecahkan persoalan. Menurut Schumpeter, seseorang yang memperoleh peluang dan menciptakan organisasi untuk mengejar peluang dan perbaikan hidup. Dan menurut Prawiro-Kusumo, kewirausahaan adalah mereka yang melakukan usaha-usaha kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Tujuh kunci sukses dalam berwirausaha. Yang pertama, reason, alasan yang kuat dalam kita memulai sebuah wirausaha. Yang kedua, belief, yaitu keyakinan dalam diri kita. Yang ketiga, dreams, impian masa depan kita akan usaha yang akan kita jalani. Yang keempat, strategi, perencanaan yang detail. Yang kelima, action, kerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas dalam berwirausaha. Yang keenam, persistence, gigih dan pantang menyerah. Yang ketujuh, pray, berdoa. Dari 7 kunci sukses dalam berwirausaha, yang paling utama dan yang paling penting di atas segala-galanya adalah sholat. Hanya menuju surga, namun diperlukan iman untuk memutar kunci. Kreatif dan inovatif dalam kewirausahaan yaitu kita lihat dari sadari kekuatan kreatif dari kesalahan. Kita bisa melihat dari kisah Charles Goodman menunjukkan hal tersebut. Setelah bekerja selama 5 tahun untuk memformulasikan kombinasi karet, belerang, dan timah putih pada malam yang dingin tahun 1839,
Tanpa sengaja, Charles menumpahkan sedikit campuran tersebut pada kompor kerjanya. Campuran tersebut meleleh membentuk senyawa baru yang selama ini dicari-cari. Lalu kita lihat, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Dengan rasa ingin tahu yang kita miliki, maka rasa untuk mencoba hal yang baru akan lebih mudah. Hal-hal yang baru membuat kita akan lebih bisa meningkatkan kreativitas, bahkan menggali kreativitas kita. Hadapi ketakutan gagal. Orang-orang kreatif adalah mereka yang gagal ratusan kali, tapi mereka mengambil pelajaran dari kegagalan itu sebagai peluang untuk mencoba lagi dengan cara yang berbeda dan mungkin lebih baik. Kegagalanlah yang secara langsung menyebabkan sebuah kreativitas. Dengarkan kata orang lain. Ide tidak selalu datang dari diri kita sendiri. Ide dapat datang dari orang lain atau bahkan kompetitor kita sendiri. Jadi, selalu dengarkan orang lain, karena mungkin ia akan menghadirkan ide cemerlang. Faktor kesuksesan dalam berwirausaha. Persepsi dan konsep diri yang benar, memiliki jiwa, sikap, dan semangat kewirausahaan personal, implementasi keterampilan kewirausahaan di tingkat bisnis, dan target atau tujuan perusahaan tersebut. Faktor kegagalan berwirausaha yaitu persepsi dan konsep diri yang salah, rendahnya jiwa, sikap, dan semangat kewirausahaan personal, rendahnya implementasi keterampilan kewirausahaan di tingkat bisnis, resiko negatif terhadap personal dan perusahaan. Dalam berwirausaha, kita membutuhkan langkah-langkah perencanaan pemasaran. Yang pertama, penentuan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, kita harus memilih pasar sasaran khusus. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Dan yang keempat, memilih strategi pemasaran. Pola pikir seseorang dalam mewujudkan mimpinya dalam melakukan wirausaha kadang sering berubah karena banyak sekali orang yang takut akan hal-hal yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Padahal, menurut Dweck, menerjemahkan mindset sebagai kepercayaan mengenai siapa kita dan apa kemampuan kita. Maka dari itu, kita terlebih dahulu harus mengenal kemampuan kita, dan kita harus yakin atau percaya kepada kemampuan diri kita sendiri. Karena banyak sekali orang yang ragu akan kemampuan dirinya yang dapat mengurungkan niat mereka untuk mewujudkan mimpinya dalam menjadi wirausaha. Untuk itu, kita harus mengubah mindset kita dengan cara mengetahui atau mempelajari pengetahuan baru tentang bagaimana kita harus mempunyai pola pikir yang inovatif. Karena dengan berpikir positif dan inovatif, kita dapat menciptakan hal yang baru dalam berwirausaha.